Selamat sore, kita lanjutkan dengan review saham berikutnya yaitu tanggal 28 Oktober dan tanggal 29 Oktober ya. Lanjutan dari video yang tadi untuk review minggu yang lalu yaitu rentang waktu 25 sampai 29 Oktober. Kita mulai dari trend yang dibahas tanggal 28 Oktober dan terbukti naik banget dan kemungkinan besok ya bisa jadi besok atau lusa gitu bisa nyampe ke 113 atau sekitar 118-an ya. Jadi masih proses berjalan terus dan selamat yang bagi Anda yang sudah masuk dan profit. Kemudian ada EXCL. EXCL juga masih mantul dari area support kotak hijau ini ya. Dan dia dekat sekali dengan support yang di bawah ini tapi nggak nyampe, ternyata udah naik lagi. Besar kemungkinan dari Senin nanti dia akan lanjut, moga-moga bisa sampai target kira-kira di 3200-an sampai 3300. So ini sudah profit ya, dan bagian yang masuk di atas tentu masih negatif sedikit ya. Tapi bagi Anda yang baru masuk dari bawah sini ya sudah profit cukup lumayan. Moga-moga hari Senin bisa lanjut, dan Anda yang masih sedikit floating minus, moga-moga segera boleh dapat cuan hari Senin nanti. Kemudian ada ISSP. ISSP tanggal 28 masih reversal di support ya. Jadi tanggal 28 di info, kemudian tanggal 28 di info ternyata dibawa turun dulu ke area support ya, sesuai dengan info yang saya gambar kemarin di garis pintik-pintik ini mungkin adalah menjadi support yang dituju untuk reversal dan lanjut naik. Tapi hati-hati ya, karena momentumnya lumayan gede hari tanggal 28-nya, tapi tanggal 29-nya volumenya kecil, so ada kemungkinan ini terjadi reversal. Moga-moga aja Senin bisa mantul, kalau enggak Anda stop loss di 330 atau maksimal di 306 ya. Kemudian ada bank juga, bank ini masih sideways ya, jadi tanggal 28 di info, tanggal 29 juga masih doji dan terkena resisten MA20. Menurut saya sih ada kemungkinan dia akan turun ke support 2380-an, baru kemudian dia membentuk higher low dan kemudian baru dia naik ya. Kemudian untuk BGTG di info tanggal 28, ini tanggal 28 Oktober di info untuk masuk dengan stop loss kira-kira di 169-an ya, garis ini, dan mulai ada reaksi pantulan naik dari support ya, buyer mulai masuk dengan volume agak kecil. Moga-moga aja Senin nanti bisa lanjut naik, volumenya membesar, moga-moga ya. Kemudian ada Temas juga mirip BGTG ya, tapi dia cenderung sideways dan masih ketahan di MA20 dan support, dan mulai ada volume buyer yang masuk ya. Moga-moga aja dia bisa mantul dan breakout segera dari segitiga ini. Kemudian ya ini sudah profit sedikit ya, Temas sama BGTG. Kemudian ERA juga sudah profit. Selamat bagi yang sudah follow ya. Ini tanggal 28 di info, tanggal 29-nya langsung naik ya. Tanggal 27 ya, untuk tanggal 28. Jadi tanggal 27 pun udah naik. Sudah profit cukup lumayan. Per hari ini ya, sampai kemarin sudah sampai 660-an. Moga-moga besok bisa lanjut lagi naik ke atas karena volumenya mulai meningkat ini, 1 2 3 4 mulai gradually mulai up. Saya cukup optimis bisa sampai target minimal 665. Saya kira 720 pun bisa nyampe ya. Kemudian ada Agro juga mulai mantul dari area support ya. Ini cukup menarik, masih ketahan dan membentuk higher high dan higher low ya. Moga-moga aja hari Senin bisa lanjut pantulannya dari supportnya itu, karena ini volumenya juga cukup lumayan ya. So ini mulai terbentuk mini uptrend. Saya kira akan tetap lanjut hari Senin. Moga-moga bisa breakout MA50 nya dan mencapai target setidaknya 2300 something. Kemudian ada MTDL masih sideways ya, tanggal 20 untuk trading tanggal 28 ternyata masih dikocak-kocak, 29 juga belum ngapa-ngapain. So menurut saya lebih baik nunggu di 3400-an ya. Kemudian Yellow juga masih belum bangkit ya, masih sideways saja, masih boring.
Moga-moga aja dia segitiganya jadi dan bisa segera naik. Ini mulai kebentuk candle paku. 28 di info untuk tanggal 28 ternyata masih turun dan ini mulai ketahan di support dan mulai berusaha naik lagi. Kemudian ada bird, banyak banget ya. Bird juga di info mulai untuk tanggal 28 dan sudah naik. Selamat bagi yang sudah profit. Ini sudah breakout dari resisten ya, breakout dari resisten terdekatnya. Saya kira ini akan lanjut tetap naik ya. So Anda bisa maintain posisi Anda dengan stop loss seperti yang kemarin, atau Anda mau take profit sebagian ya. Kemudian ada KLBF di info tanggal 27 untuk trading tanggal 28 ternyata masih sideways, ketahan di area resisten ya. Moga-moga dia bisa lanjut tembus karena ini volumenya masih gede juga. So tapi saya sih kurang suka kalau misalnya sudah di atas ini untuk buy, untuk lagi ke atas lagi. Ya selera lah, kalau Anda mau masuk stop lossnya kira-kira di 15.05. Moga-moga aja jebol, tapi kalau saya lebih cenderung saya nawar, lebih cenderung kalau misalnya turun saya akan ambil waktu dia turun. Terutama kalau dia bisa turun di sini lebih bagus. Jadi saya nggak masuk dulu ke LBF. Kalau Anda mau masuk seperti info saya tadi ya, moga-moga bisa jebol. Mungkin stop lossnya agak ketat di 15.70. Kalaupun saya masuk ya saya coba mungkin masuk kecil aja. Kemudian BBNI ya untuk tanggal 29, sekarang tanggal 29 ya, hari Jumat. BBNI masih belum terjadi apa-apa tanggal 29 ya, dia masih turun tes support dan kemudian ada rejection sedikit naik. Moga-moga hari Senin bisa lanjut. Overall posisi masih ongoing ya. Kemudian BPTN di info tanggal 29 dan langsung sedikit naik sedikit ya. Moga-moga hari Senin bisa continue. Jadi tanggal 29 sebenarnya lanjutan dari tanggal 28 yang waktu tanggal 28 dia mantul dari MA20 dan juga dari area supportnya ya. Moga-moga bisa lanjut setidaknya sampai ke 1840 ya, sampai atapnya ini. Kemudian ada BBRI juga lumayan. Tanggal 28-nya itu mantul dari MA20, tanggal 29-nya sempat dibawa naik, tapi kemudian mungkin profit taking ya, jadi agak turun. Saya cukup yakin hari Senin atau Selasa mungkin dia bisa mantul lah, bisa naik. Kalau dia naik ini mulai membentuk higher low ya, jadi saya kira ada potensi garis hitam yang pernah saya gambar ini bisa terjadi. Sebentar. Itu BBRI ya, BBRI, BBCA. Nah, 29 juga potensi. Jadi tanggal 29 di info. Saya kira ini ada pola yang bagus, dia masih ketahan di area gap support plus MA20 ya. Moga-moga garis hitam yang pernah saya gambar minggu yang lalu ini benar-benar kejadian. Dia bisa segera up naik. Ini terbentuk candle paku alias gravestone. Kemudian terbentuk pin bar ya, volumenya juga lumayan. Moga-moga bisa lanjut, Anda bisa masuk dengan SL di 7.300 kalau mau ketat. Kemudian ada PMMP, ini masih belum terlalu jalan ya. PMMP sudah breakout dari resisten tapi belum jalan, moga-moga aja Senin jalan, masih ongoing. Kemudian ada ESA berada di support tanggal 29 di info untuk masuk dan mulai terjadi pantulan di support. Selamat ya, sudah profit sedikit. Moga-moga aja bisa lanjut dari Senin nanti ya. Ini sudah mantul dari support, dari atapnya segitiga, dari MA20, dari trendline. So ada 3 support. Saya cukup yakin ESA akan naik. Kemudian MLPL juga sudah mulai breakout dari downtrend line, juga ketahan dari moving average 200. Kemungkinan besar dengan volume yang segede ini, dengan volume yang segede ini mungkin sekali dia akan menerabas naik setidaknya sampai area dekat moving average 50. Sekaligus kalau kita lihat di dekat MA50 itu ada gap.
ada gap, jadi mungkin dia akan ke resisten gap ini ya, ke area gap ini. So moga-moga bisa nyampe MLPL ke 460-an ya. Moga-moga lanjut. Anda yang mau masuk silakan, masih belum telat. Stop lossnya di 370 atau maksimal di 348 ya. Atau di bawahnya EMA 200 ini juga 316, tapi agak jauh. So menurut saya ada potensi naik karena dia udah mantul sedikit ini dari supportnya, kemudian dia naik. Moga-moga tembus ya EMA 20-nya hari Senin. Potensinya lumayan gede karena dia volumenya jumbo ya. So kalau kita lihat ada MPPA. MPPA saya masih belum yakin masuk karena dia masih ketahan MA 200. Dia belum berhasil jebol. Anda boleh perhatikan ketika dia sudah breakout nanti hari Senin di atas ini, di close di atasnya ini baru Anda masuk ya. Tapi hati-hati, MA 220 ini kemungkinan akan kuat menahan karena dia digabung sama ini, ada resisten gap yang cukup potensial untuk memperkuat moving average 20-nya untuk mukul dia ke bawah lagi. Saya kok agak khawatir untuk MPPA masih mau dibawa ke bawah ini, kira-kira 525-an. Baru kemudian dia naik ke atas. Kemudian untuk Friend. Oh, Friend tadi udah kita bahas ya, udah 2 kali di info untuk tanggal 28 dan 29. Itu berarti indikasi yang cukup baik untuk naik. Beberapa grup lain juga rame membicarakan Friend ya. Saya kira ada potensi lah kalau dikeroyok rame-rame ya. Moga-moga naik ya. Sorry salah. JTRA ini sudah saya bahas tadi di video sebelumnya ya. Jadi masih mantul dari area support dan terbentuk pin bar. Ini masih terjadi pullback lagi. So kemungkinan, tapi volumenya nggak terlalu gede. So mungkin sekali akan tidak lama lagi akan naik ke atas ya. Oke, kita review lewat summary-nya tanggal 28 dan tanggal 29. Jadi ada beberapa ini yang Anda lihat, Anda bisa amati yang masih continue up, Anda bisa nambah posisi. Kemudian yang masih reversal, Anda bisa masuk lagi, reversal di support, ini Anda bisa masuk lagi, lihat lagi. Kalau terjadi pantulan reversalnya cukup baik, candlenya Anda boleh masuk. Yang continue up Anda boleh nambah posisi atau masuk. Yang sideways ini tunggu aja dulu. Era ini juga continue ya, moga-moga dia sampai resisten 665. Kemudian ya ini ada masih beberapa yang di support, ini Anda bisa amati, terutama yang reverse ya. Reverse itu berarti mulai mantul ting ting gini ya, dari turun terus ditolak sama supportnya naik ya, itu biasanya ada potensi untuk naik. Stop lossnya juga kecil ya, itu kesempatan Anda untuk masuk. Reverse BBRI retest support ini oke, karena BBRI BCA juga reverse dari support, ini kemungkinan besar saya kira akan naik hari Senin. ESA juga kemungkinan besar akan naik. Kalau MPPA saya belum yakin, MLPL lebih meyakinkan. Friend ini masih akan lanjut. So overall tanggal 28 ada 8 profit, 0 loss, dan 4-nya nih masih dalam perjalanan, bisa plus bisa minus. Kemudian tanggal 29 ada 6 profit. Profit ini terlepas gede atau kecilnya ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang lumayan, ada yang kecil. But anyway, itu tetap profit. Jadi saya laporkan profit, yaitu kalau Anda take profitnya atau tidak itu terserah Anda. Tapi yang jelas kan dari saya sudah memberikan evaluasi pandangan dengan probabilitas yang lumayan besar, yang probabilitasnya oke. Jadi tentu saja pasti akan lebih mempunyai probabilitas untuk naiknya dibandingkan turun ya. Cuma naiknya seberapa itu macam-macam, setiap saham itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang langsung naiknya kencang, ada yang pelan-pelan. So ada yang masih perjalanan kecil dulu, ada yang masih naik turun, ada yang sudah langsung kencang dan dapat banyak, ada yang jalannya masih lumayan dan dapat lumayan ya, itu relatif semua. So Anda sendiri yang memanage ya, saya hanya menginformasikan apa yang saham-saham yang menarik ya. Kemudian ada 3 yang OTW, 0 loss, 6 profit. So overall tanggal 28, 29 dan overall untuk minggu lalu kalau kita lihat tanggal 25 sampai tanggal 29, tanggal 27 saya nggak info analisa, nggak info lagi
pandangan saham ya, karena itu IHSG-nya takutnya turun lebih lanjut gitu loh. So saya tidak memberikan apa evaluasi tanggal 27. So kalau kita lihat 25, 26, 27, 25, 26, 28, 29 overall lebih banyak profitnya ya. So selamat bagi Anda sudah follow. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Anda dan memberikan keyakinan bagi analisa Anda sendiri. Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Sampai jumpa di review selanjutnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.